our channel di YouTube-nya Makin Cibinong Bogor. Tentunya di acara kita di Orasi, obrolan asik mencari solusi. Orasi yang muda yang bersuara. Kembali lagi dengan saya Melan Rahayu Putri, dan tak lupa terima salam peneguhan iman Weita Tung Tien. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu YouTube-nya Makin Cibinong Bogor, ya kan? Di-like, jangan lupa ditonton video-video sebelumnya, di-like, di-comment, and di-share. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, tentunya masih muda. Tapi kalau bicara status, mungkin udah nggak single lagi ya. Langsung aja nih. Bisa jadi. Ko Michael, tolong dong perkenalin diri dulu. Halo sahabat Orasi, perkenalkan nama saya Michael. Saya sekarang domisilinya di Cibinong. Saya pernah ikut aktif juga di Litang Makin Cibinong Bogor. Sekarang sih kegiatan sehari-hari saya lebih banyak bekerja lah ya. Kebetulan saya memang pulang pergi Jakarta Cibinong setiap hari untuk lumayan ya kok. Ya, mencari uang lah. Oke kok, ada beda gak sih kegiatan sebelum pandemik sama sekarang pandemik ini? Oh, beda sih pasti lah ya, nggak mungkin nggak beda. Sebelumnya kalau kita semasa-masa pandemik itu, apalagi kalau kita tahu ya di Jakarta yang dulunya itu crowded, penuh, banyak orang, sekarang itu totally different banget. Dan sekarang tuh orang di mana-mana jalan sepi. Dan mungkin ya inilah yang kita harus sesuaikan ya. Makanya itu kalau Presiden Jokowi ngomong kita harus bisa menghadapi dengan cara new normal. Bener, new normal lagi hit banget tuh kok kali ini. Oke, ya semoga kita doain aja yang terbaik untuk kedepannya ya kok. Iya. Semoga semua bisa kembali normal atau bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Gini kok, di Orasi, kok udah tahu belum sih Orasi itu apa? Kurang lebih tahu sih, pernah beberapa lihat juga ada Orasi. Udah nonton dong harusnya ya. Mungkin bisa dijelasin sebenarnya apa sih Orasi itu? Gini kok, Orasi itu kita buka ruang untuk anak-anak muda. Tentunya bukan untuk Makin Cibinong doang ya. Kita mungkin dari Makin Cibinong, cuman ini harapan kita untuk semua pemuda agama Konghucu di Indonesia. Untuk ruang speak up, dan tentunya nanti para pemuda yang punya nyali kita tunggu di sini kok. Oh gitu? Nanti kita bahas semua permasalahan anak muda apa sih yang lagi dipikirin. Kita buka Q&A di media sosialnya Makin Cibinong Bogor. Termasuk pencari cinta? Boleh. Dari kemarin tuh udah ada kok sebenarnya. Yang dapet mungkin kan, yang follow-follow kita kan nggak tahu. Oke. Jadi kemarin kita udah open Q&A, kita posting di media sosialnya Makin Cibinong. Banyak tuh kok pertanyaan yang masuk. Nah di sini harapan kita, kok membantu kita nih buat jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Boleh. Langsung aja nih kok masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama dari @diana, A-nya 3 kali, 12_. Weita Tung Tien Cici Koko, aku mau tanya, aku aktif di organisasi, tapi seringkali berseberangan dengan pribadi-pribadi orang di dalam organisasi tersebut. Apa yang harus dilakukan menjauh dari organisasi tersebut atau bertahan dengan segala keluh gerutu di dalam hati? Kayaknya dalam nih kok, curahan hati Masalah pribadi ya? Bener. Oke, sebenarnya sih kalau terkait dengan pertanyaan itu kita balik lagi ya ke fungsi dan tujuan dibentuknya organisasi itu apa. Seperti yang kita tahu juga, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan mungkin sudah banyak juga yang nyemplung di organisasi ya. Apalagi kalau teman-teman Litang Pakin, mungkin ada beberapa umat juga yang ikut dengan kegiatan-kegiatan Pakin. Sebenarnya kita harus melihat lagi tujuan dibentuknya organisasi itu apa. Kita harus paham dan kita harus yakini sesuai nggak sih organisasi itu visi dan misinya sesuai dengan diri kita. Nah, pertama kita harus yakini itu dulu. Kedua, ketika kita sudah masuk ke dalam suatu organisasi, pasti di dalam itu banyak pribadi-pribadi yang berbagai macam. Pasti, tiap kan? orang tiap beda sifat, beda pemikiran ya kan kok. Betul. Kamu sama aku aja pasti beda. Pasti. Ya kan? Saya sama Mario atau dengan Toci-Toci lainnya itu pasti beda. Gitu kan? Cuman bagaimana cara kita bisa menyikapi dan menyesuaikan diri dengan orang-orang tersebut. Benar. Betul kan? Nah, mungkin ada satu pertanyaan mendasar. Semua orang mungkin pengen mengalami ini, yaitu bagaimana sih saya bisa disukai oleh semua orang? Pasti semua orang pengen dong disukai, nggak ada yang nggak mau disukai. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah bisa? Belum tentu. Betul kan? Mungkin Mela juga merasakan, kayaknya senyum-senyum dia dari tadi. Setuju sih kok. Iya, Kayaknya kan? ada benernya juga. Ya. Belum tentu kita semua bisa disenangi oleh semua orang. Nah, makanya balik lagi, kalau menurut saya yang paling penting dalam satu organisasi adalah kita harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang baik. Jika memang karena teman-teman kita tidak mensupport kita, akan tetapi dalam diri kita ingin
memiliki tujuan yang sama dengan organisasi yang kita masuki, kenapa kita harus pusing dengan teman-teman kita? Semua orang bisa menjadi teman kita. Benar. Cuman Nabi Kongcu juga pernah bilang kan, kita juga mesti hati-hati loh dalam memilih sahabat. Nggak ada. Betul kan? Benar, setuju banget kok. Terus janganlah berkawan dengan orang yang tidak seperti dirimu. Itu juga sulit kayaknya kok untuk Betul, karena melatih. apa? Karena belum tentu, balik lagi, tidak semua orang di dalam satu organisasi itu berpikiran sama dengan kita. Benar. Ya kan? Ada yang positif, ada yang negatif. Yin dan yang pasti masukin nanti kan. Nah, maka dari itu kita harus bisa memilah-milah mana sih yang bisa dijadikan sahabat. Kalau teman semuanya bisa teman. Bahkan preman di jalan pun kita bisa jadiin teman. Benar. Cuman apakah itu bisa dijadikan sahabat untuk menemani kehidupan kita sehari-hari kan belum tentu. Ya kan, makanya itu kita harus melihat sih teman ini membawa faedah apa enggak buat kita. Dan kalau misalnya dikatakan di situ harus bertahan atau enggak, Bertahan dengan segala keluh gerutu di dalam hati atau enggak? Itu pertanyaannya. Atau menjauh? Nah, justru itu. Kenapa harus keluh gerutu? Kalau memang kamu masuk organisasi dengan tujuan yang baik, ya kamu menjalankan apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut, bukan karena teman-teman kamu. Tapi susah juga ya kok kalau mengikuti keinginan diri sendiri tuh, ya pengennya, ya ini tuh harusnya kayak gini, yang kamu lakuin tuh salah. Itu loh kok, menyamakan suara itu memang sulit. Cuman Betul. harusnya menyikapi gimana sih diri kita ini. Betul. Apalagi kan anak-anak muda tuh apa ya? Orasi. Kita diem. Apa ya, penuh dengan emosi ya kan, masih labil gitu Betul, kok. setuju. Pengennya menang sendiri ya kan? Setuju. Nah, maka dari itu kita harus bisa terbuka. Kuncinya adalah terbuka. Asal kita bisa terbuka, semua aspirasi teman-teman pun, ini balik lagi ya, ini kita di dalam organisasi tersebut, kita ini posisinya sebagai apa nih? Karena beda-beda. Ada juga misalnya mungkin yang nanya ini bisa jadi dia sebagai ketuanya, atau bisa jadi dia sebagai anggota suatu seksi apa, atau dia mengepalai seksi apa gitu kan. Nah, perbedaan pendapat itu wajar. Justru kalau nggak ada perbedaan pendapat, kamu harus bertanya sebenarnya ini orang atau bukan, gitu kan? Pasti Betul berbeda nggak? pendapat ya kok. Nah, yang paling penting justru di sini kita harus bisa memiliki yang namanya kekuatan dalam menentukan dan bersikap. Jangan sampai kita itu bersikap di luar dari apa yang diinginkan oleh organisasi kita. Makanya kalau tadi Melan tanya, susah ya, gimana caranya bisa menyamakan semua pendapat? Itu nggak mungkin. Pendapat pasti semuanya berbeda-beda. Tapi gimana caranya kita bisa terbuka dan bisa menerima semua pendapat tersebut dan bisa menyimpulkan. Makanya kadang-kadang seorang pemimpin ya, kalau kita ngomong pemimpin, bukan karena pemimpinnya yang pintar. Mungkin karena anggotanya yang pintar, tapi pemimpin ini punya satu keahlian, yaitu dia pintar menyimpulkan pendapat. Dia bisa ngegabungin semua pendapat teman-temannya menjadikan suatu kesimpulan. Itu sih. Jadi jangan pusing kalau misalnya ada yang nggak cocok sama kamu di satu organisasi. Teman-teman kamu tuh pasti banyak. Gitu loh. Jangan cuma karena satu atau dua teman kamu jadi keluar dari organisasi tersebut. Sayang banget ya kok. Betul. Padahal kan kita pengennya ya balik lagi ke tadi, visi, Betul. misi dan tujuan dari organisasi. Betul. Itu apa? Makanya sayang sekali sih kalau misalnya ada teman-teman misalnya dalam suatu pakin atau dalam suatu organisasi apapun ada clash nih sama temennya, terus dia karena dia saya nggak suka nih sama dia, gue nggak suka nih sama dia gitu kan, akhirnya dia malah keluar gitu loh dari Sayang pakin gitu banget kan. ya. Saya sering sih kayaknya dengar kayak gitu-gitu, cuma Waduh. maksudnya ya maksudnya bukan di pakin, bukan di organisasi lain pun mengalami hal Pasti tersebut. semua merasakan inilah kok. Betul. Maka dari itu jangan sampai hidup kita tuh rusak gara-gara teman kita yang belum tentu membawa faidah untuk kita. Bener Sayang. banget sih. Kayaknya luar biasa banget nih ya penjelasannya. Terus Koko udah pernah mengalami organisasi apa aja sih sampai saat ini? Justru organisasi pertama saya justru itu pakin. Pakin dulu masuk masih zamannya Koanto tuh masih muda. Itu saya masuk dulu, Iyo juga masih muda dan teman-teman yang lainnya. Banyak ya yang udah pada senior. Betul, sampai akhirnya Iyo jadi ketua pakin, saya juga ikut jadi wakilnya. Di situ saya belajar banyak sih cara organisasi. Itu penting banget ya teman-teman. Untuk masuk ke organisasi itu sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk sekarang, teman-teman itu bisa berlatih banyak banget di suatu organisasi. Benar, setuju sih kok. Terus problema apa sih kok yang Koko lihat? Kan Koko udah pernah ngikutin organisasi pakin nih. Terus Koko ngelihat sekarang tuh organisasi pakin yang ada tuh seperti apa?
Makin banyak kan kok organisasi pakai ini, entah dari daerah, dari apa kayak ada kita juga namanya pakai nasional. Itu menurut Koko gimana sih? Sebenarnya yang paling penting adalah kalau menurut saya pribadi nih ya, sebenarnya jauh ya, mungkin kalau zaman dulu nggak begitu banyak orang yang bersuara dan segala macam. Tapi kalau sekarang kan udah banyak banget nih orang-orang yang bisa bersuara, bisa menyuarakan pendapat dan segala macam. Nah, mungkin kita harus sama-sama mencatat, semakin banyak orang dalam suatu organisasi, maka akan semakin banyak kepala. Tadi seperti Melan bilang, makin banyak juga tuh kepala-kepala yang beda-beda pendapat. Ada ya gesekan-gesekan ya ada kan kok? gesekan-gesekan, iya kan? Itu wajar. Cuman gimana caranya? Mungkin Pakin ini kita bisa sama-sama untuk bisa menyatukan visi dan misi kita untuk membentuk Pakin itu apa sih? Balik lagi tujuannya itu apa sih? Jangan karena ada masalah perorangan pribadi Jadi yang kita semuanya semua, rugi. bener. Sayang banget sih Iya, kok. itu Kita aja harus sih sebenarnya. introspeksi diri lagi, Betul. ya kan, mengoreksi diri. Oke, kayaknya pertanyaannya terjawab ya. Kalau misalkan belum puas, boleh kirim pertanyaan lagi, tentunya di kolom komentar atau di media sosial Makin Cibinong. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kok. Dari @chris_12. Banyak nih anak muda di sekitar saya yang kurang care sama pendidikan mereka. Cenderung berbuat pasif atau main game aja kerjaannya dan pasrah sama keadaan. Kegiatan apa sih yang bisa memotivasi dan gerakin mereka biar mereka ikut maju, gak cuma buat diri mereka sendiri, tapi buat keluarga dan masyarakat juga? Good question ya. Sebenarnya ini mungkin hampir semua anak-anak muda, terutama yang masih sekolah atau masih kuliah ngalamin ini. Benar. Sebenarnya ini juga saya alamin sih. Jadi sebenarnya masalah itu bukan gamenya. Kayak kita ini, aku juga ngalamin loh kok. Iya. Kalau lagi kumpul aja nih kita suka mainnya main handphone ya kan. Padahal lagi kumpul loh, jarang-jarang ketemu, tapi tetap aja balik ke handphone, main game atau buka media sosial kan. Nah, makanya Mela tahu kan. Berarti yang salah ini kan bukan gamenya. Nah, salah itu kan sebenarnya kan orangnya. Kenapa dia nggak bisa manajemen waktu? Nah, sebenarnya ini saya alamin sendiri sih. Solusinya sebenarnya simple. Kita harus bisa masuk ke dalam suatu kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kita untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan kita gitu. Setuju loh. sih kok. Jangan itu aja kegiatannya. Makanya kita bosan, akhirnya kita main game. Benar. Akhirnya kita buang-buang waktu. Jadi kayak kurang kegiatan ya kan, jadi larinya ke game lagi, ke game lagi gitu ya. Ini pun sebenarnya saya alamin sih, mungkin sebagai contoh aja ya. Kita kan harus belajar dari kesalahan orang lain nih. Kita jangan sampai ngalamin diri sendiri. Benar. Nah, dulu saya karena kerjanya main game aja, mau masuk ke SMP, mau masuk ke SMA, itu hampir semua sekolah favorit saya ditolak loh. Oh gitu. Iya, saya ditolak. Kenapa? Karena ya itu, saya tidak bisa manajemen waktu. Bahkan di SMA, saya hampir nggak naik kelas. Baru tahu loh kita loh. Kok Iya, kok serius. pernah nggak naik kelas, hampir ya. Hampir nggak naik kelas. Itu sekarang kan saya ditolong sama satu guru saya yang kebetulan itu memang dia baik banget lah. Akhirnya saya ketolong, akhirnya saya naik kelas. Nah, dari situ sebenarnya titik balik. Nah, orang bisa berubah. Maka dari situ saya bisa berubah tuh untuk bisa belajar lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jangan sampai ini bikin malu-maluin nih. Baik kalau kita kelihatan ketahuan sama semua teman-teman kita kan malu. Juga bener Iya loh. kan? Nah, justru itu kalau misalnya kita kerjanya hanya main game aja, waktu itu nggak akan terulang. Terbuang sia-sia ya kok Terbuang ya. semuanya sia-sia. Nanti kalau ketika kalian sudah mau mencari uang, mau cari kerjaan, kalian nggak punya skill apa-apa karena hanya main game terus, itu kalian menyesal pun tidak Kedepannya guna. susah ya kok ya, karena anak muda emang Betul. harus punya perencanaan dari sekarang ya untuk Betul. kedepannya. Kecuali memang teman-teman dari kecilnya pengen jadi gamers. Bisa Nyari- buat game sendiri ya kan, bisa atau juga mencari kok. uang jadi ya sekarang kan banyak kan ya orang main game masuk post YouTube pas segala macam. Bener banget. Nah, tapi itu kan satu dari sekian banyak. Betul kan? Jadi teman-teman mesti ada second plan. Benar. Teman-teman mau jadi apa? Dan terus saya ketolongnya itu justru karena organisasi Pakin sih. Begitu. Betul. Positif ya kok. Betul. Organisasi. Ikut organisasi positif, ikut kegiatan-kegiatan positif. Betul. Tentunya bisa bikin diri kita juga terbawa jadi ikut ke bawah positif. Betul, kita harus menyibukkan diri kita itu di organisasi yang positif. Boleh organisasi apapun, Pakin salah satunya. Benar. Ataupun organisasi sosial lainnya. Benar. Yang nggak hanya sosial sih, yang penting balik lagi sesuai dengan visi dan misi tujuannya itu harus jelas dan juga harus bisa membawa kita itu menjadi arah yang lebih baik. Setuju. Harus dimulai dari sekarang teman-teman. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, mau tunggu kapan lagi? Nggak bisa keulang ya kok ya. Aduh Betul. sayang banget waktunya. anak Sama muda kayak di ya sini kan. juga. Kalau teman-teman nggak berani banyak ngomong sekarang, kapan bisa mulai lagi? Waktu nggak akan terulang. Kalau misalnya teman-teman udah keburu tua, udah nggak ada yang dengerin teman-teman ntar. Kalau main game juga, kayak main game terus juga kita nggak tahu ya kok kedepannya nanti, aduh Betul. bakal seperti apa ya kan, mengecewakan banyak orang ya kan. Betul. Balik lagi ya, sebenarnya gamenya bukan salah.
gimana cara kita menentukan prioritas waktu kita dan kita mau jadi apa sih ke depannya gitu loh. Setuju Kalau banget memang sih, Kak. pengen jadi gamers yang ya sekarang banyak lah gamers Banyak kok yang kan? dapat uang dari hasil YouTube. main game Nah, gitu kan. Tapi harus benar-benar fokus. Tapi balik lagi, teman-teman lihat main game itu hanya untuk kesenangan diri sendiri atau bisa berguna untuk orang lain. Kalau hanya untuk kesenangan diri sendiri sih saya rasa lebih baik Ditinggalkan ya kok, atau ya, dikurangi lah ya. Kurangilah. Ya kalau ditinggalkan kan jadi stres kan. Kasihan. Apalagi Setuju. sekarang Corona lagi COVID-19, teman-teman banyak nggak ada kerjaan kan. Di jadi rumah main aja game gitu kan, kebanyakan main game paling ya. Carilah kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya bisa masuk ke Litang, tanya-tanya, dan juga ya mungkin Melan kan ketua pakinnya. Jadi kita bisa bantu Melan juga untuk bisa lebih berkreasi. Bener, setuju kok, Litang. setuju banget kalau itu kok. Ayo ditunggu nih anak-anak muda sekarang, ayo udah kita kerjain hal-hal positif, kita lakuin yang bisa berguna lah buat orang-orang banyak. Ya itu akan menolong kita juga nantinya. Jangan Oke. tunda waktu. Benar, setuju. Pertanyaan kedua udah terjawab. Kalau belum puas, boleh tanya lagi ke media sosialnya Makin Cibinong atau di kolom komentar. Oke, kayaknya 2 pertanyaan tadi udah terjawab ya kok. Nanti kalau misalkan belum puas, boleh di kolom komentar di media sosial Makin Cibinong. Terus kirim pertanyaan. Oke nih kok, sekarang aku mau tanya lagi. Pesan dan kesannya apa sih ada di orasi ini dan untuk Makin Cibinong? Untuk Pakin Cibinong sendiri mungkin sekarang udah banyak banget ya kalau saya lihat kegiatan-kegiatan positifnya. Mungkin sekarang itu saran aja mungkin ya. Boleh. Mungkin buat untuk Pakin Cibinong kita harus lebih banyak giat lagi untuk mencari bibit-bibit baru sih. Banyak Ya. banget sih kok bibit-bibit, Karena- cuman gimana caranya kita harus Dan mungkin bagi bibit-bibit baru juga jangan malu untuk show off gitu loh. bener banget. Ya kan apalagi Banyak sekarang sekarang yang suka malu-malu gitu betul. kok. Apalagi sekarang kan udah ada orasi nih, udah ada medianya nih, udah disiapkan nih sama teman-teman Pakin Cibinong. Nah, yuk teman-teman juga bisa ngobrol santai aja kayak sekarang saya sama Melan. Yang penting teman-teman bisa berani ngomong dan juga bisa mengutarakan pendapatnya karena itu penting banget teman-teman buat kehidupan teman-teman nantinya. Yang muda yang bersuara ya kok. Ya, betul. Oke Niko, ada kenang-kenangan dari tim orasi buat Koko. Ya, thank Semoga you, berguna you. ya kok, bermanfaat. Ya buat minum kan? Ya benar. Oke, telah sekian episode kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya kan. Kalau belum puas dengan jawaban kita, boleh kirim pertanyaan terus di kolom komentar di video ini juga boleh. Dan dengan saya Melan Rahayu Putri. Dan saya Michael. Terima salam berguna iman. Weite Tung Tien.